Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua seluruh guru di Indonesia? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, kali ini saya akan memaparkan jurnal 2 mingguan pada modul 1.2. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Ekawati dari UPTD SMA Negeri 1 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 dari kelas 11.04 BGP Sulawesi Barat. Adapun fasilitator saya selama saya pendidikan guru penggerak yaitu Bapak Hairul Muhtar dari BGP Sulawesi Barat, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Abdul Ghafur dari Kabupaten Mamuju Tengah. Baik, model refleksi yang akan saya paparkan yaitu description, examination, articulation of learning. Jadi yang pertama yaitu description. Di sini saya akan mendeskripsikan pengalaman yang saya alami. Sebentar saya akan menceritakan apa saja yang saya alami di modul 1.2 ini, menyangkut apa yang saya pelajari, siapa yang menjadi fasilitator saya, kemudian di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada examination. Jadi di sini saya akan menganalisa pengalaman saya, kemudian membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada articulation of learning, yaitu saya akan menjelaskan hal yang saya pelajari dan rencana untuk memperbaikinya di masa yang akan mendatang ketika itu belum saya miliki. Kemudian kita masuk di yang pertama yaitu description. Yang saya pelajari dari modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpusat pada murid. Peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, menggerakkan komunitas praktisi. Saya di sini didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Hairul Muhtar dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Abdul Ghafur. Walaupun lewat daring tetapi pembahasannya itu sangat asyik sekali. Saya melakukan proses pembelajaran secara mandiri pada materi awal yaitu mulai dari diri. Elaborasi konsep terdapat forum diskusi, kemudian ada ruang kolaborasi, saya dipandu oleh fasilitator. Terdapat juga demonstrasi kontekstual yang saya kerjakan secara mandiri. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Di sini kita bertemu dengan instruktur. Setelah itu saya mengerjakan koneksi antar materi dan melakukan aksi nyata, yang kemudian saya masukkan ke dalam portofolio digital yang sudah saya buat. Kompleks dan menyenangkan pembelajaran di guru penggerak ini. Dengan mempelajari materi ini, saya sudah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak yang bisa saya pergunakan kelak di kemudian hari ketika saya menjadi kepala sekolah atau menjadi seorang pengawas sebagai pemimpin di sekolah. Saya akan terus belajar untuk menambah kompetensi dan menggerakkan diri untuk menanamkan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada examination. Jadi di sini pengalaman belajar saya pada modul 1.2 ini sangat berkesan karena ternyata struktur otak berpengaruh juga terhadap pola pikir kita dalam menumbuhkan nilai pada diri seseorang. Saya sempat berpikir bahwa saya hanya cukup belajar dan membaca saja sehingga saya bisa memahami materi. Ternyata tidak seperti itu. Cara kerja otak berpengaruh dari pengalaman seseorang, begitu pengalaman belajarnya, kemudian pengalaman dalam melaksanakan aksi nyata. Utamanya nilai reflektif sangat diperlukan bagi seorang pemimpin dalam memimpin sekolah atau organisasi tertentu.
Kemudian selanjutnya yang terakhir ada articulation of learning mission. Jadi banyak hal yang saya pelajari pada modul 1.2 ini. Di modul ini mengajarkan kita untuk bisa melihat potensi diri yang dimiliki, mengasah potensi tersebut dengan belajar dan membuat aksi nyata. Saya harus banyak berbagi pengalaman belajar dan membangun komunikasi dalam bentuk refleksi di kemudian hari. Karena salah satu keberhasilan sekolah itu adalah kepala sekolah atau pemimpin pada sekolah atau organisasi tersebut rutin untuk melaksanakan refleksi. Kemudian kesimpulan. Jadi adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu organ otak berpengaruh terhadap cara berpikir manusia. Tetapi proses pencapaian berpikir cepat dapat dilatih dengan mengandalkan naluri, memperbanyak pengalaman belajar, dan senantiasa memiliki nilai reflektif. Salah satu keberhasilan pemimpin sekolah dalam membangun sekolah yang berkualitas adalah banyak melakukan interaksi positif kepada semua warga sekolah. Apa yang harus dibenahi dan apa yang sudah tercapai. Yang harus dibenahi segera dibenahi, dan apa yang sudah tercapai perlu untuk dikuatkan dan diberi motivasi. Baik, saya kira sudah cukup refleksi 2 mingguan saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.